Hai, selamat petang. Jumpa lagi di channel Cerita Kak Asri. Nah, hari ini tuh saya mau menceritakan kepada kalian satu kejadian yang betul-betul membuat saya itu nggak bisa tidur setelah saya baca kejadian ini. Setelah saya cari tahu informasinya, buat saya itu nggak bisa tidur, terus nggak tenang. Kenapa? Karena naluri seorang ibu, ya. Nah, ini kejadiannya itu terjadi di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Nah, mungkin kalian udah baca semuanya ya. Ini saya hanya sampaikan sedikit saja untuk info lah ya pemirsa. Sebenarnya tadi saya mau mengangkat satu case yang tengah viral juga di Malaysia. Cuman infonya tuh masih sepenggal-sepenggal. Jadi kita belum publikkan lah. Tapi mungkin semua udah tahu ceritanya lah ya. Oke, nah ini case-nya itu pemirsa adalah pertama ya tentang KDRT. KDRT itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Jadi awal mula kejadiannya itu adalah dipicu oleh rasa cemburu dan ekonomi. Nah, jadi ada satu rumah tangga di mana dalam rumah tangga ini memiliki 4 anak. 4 anak itu berumur 6 tahun, 4 tahun, 3 tahun dan 1 tahun. Dan seorang istri dan seorang bapak berusia 40 tahun pemirsa. Jadi selama ini yang bekerja itu istrinya yang bekerja dan suaminya itu pengangguran gitu. Biasa dalam rumah tangga kalau istri yang bekerja dan suami itu pengangguran, ego suami and then emosi dia, marah dia itu memang akan cepat terpancing. Kenapa? Karena laki ini kan dia punya ego tuh memimpin di mana-mana. Jadi kalau misalkan dia income-nya itu dia nggak ada gaji, nggak ada kerjaan gitu, apa-apa minta sama istri, ngarapkan gaji istri, mereka akan merasa seperti dipinggirkan, merasa kalau dia ini nggak dihormati. Namanya lelaki kan, mereka ini nggak ada uangnya ya tetap aja dia mau dihormati, diagungkan. Semua lelaki hampir seperti itu. Karena dia nggak kerja, istri dia yang kerja ini, jadi dia itu selalunya cemburu. Udah gitu buat KDRT. Nah, terakhir dia melakukan KDRT itu ya pagi hari ya, si istri ini tuh harusnya tuh udah pergi kerja. Jadi adiknya itu mau jemput dia ke rumah, diketok-ketok pintu kok nggak keluar ya kan. Terus didobrak, disepak pintu, ngam-ngam. Si adik korban ini tuh melihat kalau kakaknya tengah digebuki, dipukuli oleh abang iparnya sendiri. Jadi karena adiknya ini juga perempuan, jadi dia pun takut lah, nggak bisa dia leraikan, nggak bisa dia tolong. Jadi dia teriak memanggil warga sekitar, ibu-ibu tolong bu, tolong ini gitu kan, kakak saya digebukin kayak gitu. Jadi ketua RT, ketua kampung pun sudah datang dengan jiran-jiran, tetangga-tetangga datang untuk meleraikan. Nah masa tuh udah nampak di kepala kakaknya ini pun udah benjol sana, benjol sini, benjol sana. Dia tuh udah duduk di sofa sambil pegang perut dan dia udah muntah darah. Bayangin aja kalau sampai muntah darah berarti penganiayaannya itu, pemukulannya itu agak keras, agak kuat ya. Sudah luar binasa lah kalau kita bilang. Nah jadi masa itu juga kakak iparnya, ya kakak si perempuan itu buat report polis. Nah pemirsa, dan saya juga baca polisi ini tuh agak lambat mengambil tindakan pada kasus KDRT. Kenapa? Kenapa kalau kita buat laporan KDRT selalunya lambat diatasi? Yang pertama dulu kita perempuan ini tuh membagongkan. Kenapa? Hari ini suami pukuli, ketangtung. Marah, emosi, terus ke balai polis lapor. Pokoknya kau masuk lokap. Besok, ya kan, datang suami disayang-sayangnya, dicinta-cintanya, tarik balik laporan. Kayak gitu kebanyakannya. Makanya di mana-mana itu kalau kasus KDRT kita bawa laporan tuh lambat diatasi, lambat ditangani ya. Kebanyakannya seperti itu, tapi nggak semua. Makanya jadi perempuan jangan seperti air di daun keladi. Tiup angin ke kanan, tiup angin. Kalau udah tekad, bulatkan dalam hati, mampus kau hari ini, laporkan, jangan bolak-balikan hati. Ya, itu pesan saya. Jadi nggak ditangani pemirsa. Nah karena si istri ini masuk ke hospital dan dirawat inap. Nah si korban inilah kita bilang, dia tuh minta anak-anaknya itu biar tidur di rumahnya aja gitu, biar dia yang ngurus. Jadi kata suaminya ini, jangan, biar aja dia di sini, karena kan mamanya di rumah sakit, siapa yang jaga anak-anak ini, nanti biar aku yang jaga. Kayak gitulah katanya. Jadi ya kita kan nggak menaruh rasa curiga, siapa lagi orang yang paling patut menjaga anaknya selain kedua orang tuanya. Tidak ada orang yang lebih pantas menjaga anak selain parentnya, bapak dan emaknya, betul tak? Jadi nggak ada hak juga untuk kakaknya ini untuk mempertahankan diri yang dia harus membawa anak-anaknya itu. Kalau dilaporkan si bapak ini ya kakaknya ini kena juga ya kan. Jadi ya udah, karena bapaknya ini nggak ngasih anaknya itu diambil, ya udah ditinggalkan aja di situ. Nah pada hari Sabtu
Datanglah gila bapaknya. Saya pun tidak tahu apa yang ada di kepala otaknya ya kan. Jadi mulailah dia menghabisi anaknya ini satu persatu pemirsa. Dan gilanya lagi, semuanya kejahatan yang dia buat itu direkam di handphonenya pemirsa. Gila, semua dia rekod. Jadi dia menghabisi keempat anaknya itu secara bergiliran. Yang pertama dia bunuh yang paling kecil, kemudian yang 3 tahun, kemudian yang 4 tahun, kemudian yang 6 tahun. Satu anak dia mengambil masa selama 15 menit. Dia dah pastikan anaknya itu tak bernapas selama 15 menit, baru dia akan bertukar ke anak berikutnya, baru bertukar ke anak berikutnya. And then dia juga meninggalkan pesan di lantai dengan menggunakan darah. Beginilah pesannya. Puas bunda, thanks for all. Gila ya. Memang kalau masalah ekonomi dan kecemburuan ini hilang sehat, betul saya bilang. Makanya kalau bisa, kalau memang kita dari ekonomi itu sulit ya, sulit, usahakan jangan begaduh. Macam mana biar bisa membantu ekonomi macam itu kita buat. Kalau tidak bisa membantu, sekurang-kurangnya kurangkan emosi, kurangkan marah dia. Kalau dia letih, bagi minum pulang kerja kayak gitu, betul tak? Nasihat kita sama-sama lah. Jadi kenapa pembunuhan ini bisa terungkap? Jadi pemirsa, punca kejadiannya adalah tetangga-tetangga itu mencium bau busuk dari rumah si pelaku ini ya. Jadi karena dipanggil-panggil gak ada yang keluar, jadi tetangga menelepon polisi bersamaan dengan ketua kampung dan warga sekitarnya. Mereka mendobrak masuk ke dalam rumah itu dan mereka menemui 4. Dan dia susun anaknya itu pemirsa, disusunnya di atas tempat tidur, berderet, berjejer, berbaris, beratur dia susun. Terus mereka mencari kemana ini lelaki yang tak guna ini. Rupanya dia ada di kamar mandi. Dia juga mencoba menghabisi dirinya sendiri dengan cara memotong nadi kedua tangannya ini dengan keadaan tidak memakai busana. Jadi si pelaku ini tuh berhasil diselamatkan dan sampai sekarang emaknya itu masih trauma karena dia mengetahui yang anaknya itu sudah dihabisi oleh suaminya sendiri. Wah, ngeri kali memang zaman sekarang yang pemirsa. Saya pun tidak tahu lah pemirsa, manusia zaman sekarang ya kan, karena kita tidak mengalami, jadi kita tidak tahu apa yang ada di kepala otaknya sampai sanggup membunuh anak sendiri. Oh my god. Oke lah, itulah dia cerita kita untuk sore ini. Jumpa lagi di cerita berikutnya. Bye.